Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara BIMTEK Guru Belajar seri Asesmen Kompetensi Minimum SMP Angkatan Ketiga, Kamis 14 Januari 2021 sampai dengan Senin 18 Januari 2021. Untuk mengikuti kegiatan BIMTEK Guru Belajar seri Asesmen Kompetensi Minimum SMP Angkatan Ketiga, yang pertama adalah masuki akun ini, SIM Guru Belajar SIM PKB ID. Di sini kita masih berada pada posisi 0%. Sekarang kita klik mulai untuk mengikuti kegiatan BIMTEK. Dan nampak materi, yaitu sekarang materi BIMTEK Guru Belajar seri Asesmen Kompetensi Minimum untuk tingkat SMP Angkatan yang ketiga. Masih 0%. Selamat datang dan selamat bergabung dalam Guru Belajar seri Asesmen Kompetensi Minimum yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Semoga Anda telah dalam keadaan siap untuk mengikuti program ini. Anda akan melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran secara mandiri melalui program pembelajaran otomatisasi dengan lokasi waktu selama 32 jam pertemuan yang dapat Anda atur secara fleksibel. Guru Belajar seri Asesmen Kompetensi Minimum disusun dengan memadukan tahapan dan pendekatan modular yang memfasilitasi peserta melakukan personalisasi pembelajaran. Selain itu, program ini dapat mendorong guru untuk saling belajar dengan guru yang lain dalam hal berbagai praktek baik pembelajaran. Selamat belajar. Kita klik expand all. Kita menuju ke materi pertama, yaitu orientasi guru belajar dan asesmen kompetensi. Orientasi guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Masih 0%. Selamat datang dan selamat bergabung dalam orientasi guru belajar seri asesmen kompetensi minimum yang diselenggarakan oleh Dirjen GTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Semoga Anda telah dalam keadaan siap untuk mengikuti program ini. Guru belajar seri AKM terdiri dari 3 tahap, yaitu orientasi dan BIMTEK serta pengimbasan. Saat ini Anda berada pada tahap pertama, orientasi. Pada tahap ini, peserta akan mendapatkan pemahaman terkait latar belakang, tujuan umum, kebijakan, dan alur program guru belajar seri Asesmen Kompetensi Minimum. Program ini bertujuan untuk menjawab berbagai persoalan guru dalam menghadapi asesmen kompetensi minimum, di antaranya 1. Berkembangnya miskonsepsi tentang asesmen nasional. 2. Adanya malpraktek pembelajaran dalam melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional. 3. Guru belum mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional. 4. Guru belum memahami bagaimana menindaklanjuti hasil asesmen nasional. Anda akan melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran secara mandiri melalui program pembelajaran otomatisasi dengan alokasi waktu selama 32 jam pertemuan yang dapat Anda atur secara fleksibel. Program BIMTEK Guru Belajar seri Asesmen Kompetensi Minimum disusun dengan memadukan tahapan dan pendekatan modular yang memfasilitasi peserta melakukan personalisasi pembelajaran. Selain itu, program ini dapat mendorong guru untuk saling belajar dengan guru yang lain dalam hal berbagi praktek baik pembelajaran. Selamat belajar. Latar belakang dan kebijakan asesmen nasional. Hasil PISA membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Pada tahun 2018, sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Sama halnya dengan keterampilan matematika dan sains. 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika dan 60% di bawah
kompetisi minimum untuk keterampilan sains. Skor PISA Indonesia stagnan dalam 10-15 tahun terakhir. Kondisi ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten dengan peringkat hasil PISA yang terendah. Bagaimana pendapat Anda? Menanggapi kondisi tersebut, reformasi asesmen diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh dibutuhkan. Untuk itu pada tahun 2021 mendatang, asesmen nasional akan resmi ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan ujian nasional sudah tidak ada lagi diberlakukan. Kebijakan ini ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan sejumlah dinas dan lembaga terkait. Dalam hal ini, asesmen nasional diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan. Nantinya hasil asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar siswa, namun memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi siswa. Kebijakan terkait penerapan asesmen nasional atau AN ini telah disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Anda dapat mendengarkan penjelasannya lebih detail dengan menyaksikan video yang disampaikan langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Silakan cermati dengan seksama dan mencatat poin penting yang Anda peroleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada acara virtual hari ini. Semoga semua diberikan berkah keselamatan dan kesehatan. Peningkatan sistem evaluasi pendidikan adalah bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang didukung penuh oleh Presiden Jokowi dengan tujuan utama mendorong mutu pembelajaran dan hasil belajar para murid. Untuk itu Kemendikbud mengeluarkan kebijakan asesmen nasional yang dirancang tidak hanya sebagai pengganti ujian nasional dan ujian sekolah berstandar nasional, tetapi sebagai penanda perubahan paradigma tentang evaluasi pendidikan. Perubahan mendasar asesmen nasional adalah tidak lagi mengevaluasi capaian murid secara individu, akan tetapi mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil. Potret layanan dan kinerja setiap sekolah dari hasil asesmen nasional ini kemudian menjadi cermin untuk kita bersama-sama melakukan refleksi, mempercepat perbaikan mutu pendidikan Indonesia. Asesmen nasional terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM. Kedua yaitu survei karakter, dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimum atau AKM dirancang untuk mengukur capaian murid dari hasil belajar kognitif yaitu literasi dan numerasi. Kedua aspek kompetensi minimum ini menjadi syarat bagi murid untuk berkontribusi di dalam masyarakat, terlepas dari bidang kerja dan karir yang ingin mereka tekuni di masa depan. Fokus kepada kemampuan literasi dan numerasi tidak kemudian mengecilkan arti penting mata pelajaran, karena justru membantu murid mempelajari bidang ilmu lain, terutama untuk berpikir dan mencerna informasi dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk angka atau secara kuantitatif. Jadinya kemampuan literasi dan numerasi adalah kemampuan yang akan berdampak kepada semua mata pelajaran yang diajarkan dan dipelajari oleh murid-murid kita. Bagian kedua adalah dari asesmen nasional adalah survei karakter yang dirancang untuk mengukur pencapaian murid dari hasil belajar sosial emosional berupa pilar karakter untuk mencetak profil pelajar Pancasila. Dengan 6 indikator utama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. 2. Kebinekaan global. 3. Kemandirian. 4. Gotong royong. 5. Bernalar kritis. Dan yang ke-6 kreativitas. Bagian ketiga dari asesmen nasional adalah survei lingkungan belajar untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah.
Asesmen nasional pada tahun 2021 dilakukan sebagai pemetaan dasar, baseline, dari kualitas pendidikan yang nyata di lapangan, sehingga tidak ada konsekuensi bagi sekolah maupun murid. Kemendikbud juga akan membantu sekolah dan dinas pendidikan dengan cara menyediakan laporan hasil asesmen yang menjelaskan profil, kekuatan, dan area perbaikan di tiap sekolah dan daerah. Sehingga sangat penting dipahami, terutama oleh guru, kepala sekolah, murid, dan orang tua, bahwa asesmen nasional untuk 2021 tidak memerlukan persiapan-persiapan khusus maupun tambahan yang justru akan menjadi beban psikologis tersendiri. Tidak usah cemas, tidak perlu bimbel khusus untuk asesmen nasional. Untuk itu, mari kita semua bersama-sama mendukung pelaksanaan asesmen nasional mulai tahun 2021 sebagai bagian dari reformasi pendidikan Indonesia. Terima kasih dan salam Merdeka Belajar. Andai telah selesai, pencapaian kita sudah 2%. Sekarang kita menuju ke materi selanjutnya, yaitu apa pentingnya asesmen nasional. Pada aktivitas sebelumnya telah dijelaskan bahwa asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pertanyaannya, mutu pendidikan seperti apa yang diharapkan? Apakah mutu pendidikan dapat dilihat dari hasil ujian nasional saja seperti yang selama ini terjadi? Peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pelajaran dan nilai ujian akhir, apapun sebutannya. Keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Terlebih pada era transformasi pendidikan abad ke-21, di mana arus perubahan menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi berbagai tantangan abad ke-21, di mana siswa memiliki kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana cara mengukur kompetensi tersebut? Ya, menggunakan asesmen nasional. Asesmen nasional diberlakukan sebagai alat ukur untuk mengetahui ketercapaian kompetensi yang harus dikuasai siswa. Asesmen nasional tidak hanya memotret hasil belajar kognitif siswa, sebagaimana yang terjadi dalam ujian nasional, namun juga memotret hasil belajar sosial emosional, termasuk di dalamnya sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja siswa di berbagai konteks yang relevan. Selain tuntutan kecakapan abad 21, profil pelajar Pancasila juga menjadi rujukan pencapaian karakter bagi seluruh siswa di Indonesia. Bahkan profil belajar Pancasila ini sudah merangkum serangkaian kecakapan hidup abad 21. Karakter pelajar Pancasila yang ingin dicapai oleh siswa yaitu 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Mandiri. 4. Bernalar kritis. 5. Kreatif. 6. Gotong royong. Untuk itu penting bagi guru dan siswa untuk mengadopsi proses pembelajaran yang berfokus pada pengembangan kompetensi. Pencapaian kompetensi siswa dapat diukur dari pemahaman konsep dan keterampilan menerapkan konsep dalam berbagai konteks. Dengan demikian, siswa tidak hanya menguasai konten semata, tetapi lebih menguasai pemahaman secara mendalam terhadap konsep yang dapat diterapkan di berbagai konteks kehidupan. Hal ini yang diharapkan sebagai peningkatan hasil pembelajaran siswa. Capaian kompetensi siswa secara holistik inilah yang ingin dievaluasi melalui asesmen nasional. Bagaimana keterkaitan asesmen nasional dengan kecakapan abad 21 dan profil pelajar Pancasila? Simak penjelasannya pada materi yang telah disediakan berikut ini. Kompetensi siswa, kecakapan abad 21, profil pelajar Pancasila. Terukur melalui asesmen nasional berupa asesmen kompetensi nasional, kompetensi minimal, AKM, survei karakter, survei lingkungan belajar. Tandai telah selesai. Sekarang sudah menjadi 4% yang sudah kita selesaikan. Refleksi orientasi. Aktivitas sebelum merupakan aktivitas terakhir pada tahapan orientasi ini.
Selamat, itu artinya Anda telah mempelajari seluruh materi pada topik orientasi program. Sebelum melanjutkan ke tahapan BIMTEK, mari merefleksikan apa yang telah Anda pelajari. Terima kasih Anda telah berkomitmen menyelesaikan topik ini hingga selesai. Setelah ini Anda dapat melanjutkan proses belajar ke tahap berikutnya, yaitu BIMTEK Guru Belajar seri Asesmen Kompetensi Minimum sesuai dengan jenjang pendidikan yang Bapak dan Ibu ampuh. Selamat belajar. Kita klik kuis sebagai refleksi orientasi. Refleksi orientasi. Start quiz. Menurut Anda, apa informasi penting yang Anda peroleh setelah mempelajari materi pada topik orientasi program? Apa harapan Anda mengenai asesmen nasional? Anda dapat menuliskan refleksi pada kolom di bawah ini. Dan kita tulis refleksi yang tadi. Asesmen nasional terdiri dari 3. 1. Asesmen kompetensi nasional. 2. Survei karakter. 3. Survei lingkungan belajar. Harapan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Finish quiz. 4% sudah kita peroleh. Klik untuk melanjutkan. Kita peroleh 6% pada materi pertama tadi, yaitu orientasi guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Telah selesai 100%. Kita tandai telah selesai. Untuk materi pertama, orientasi guru belajar seri asesmen kompetensi minimum telah selesai. Saya akhiri dulu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.